oknum ngaku hijrah. Dia pakai, tadi yang nggak pakai jilbab, dia pakai jilbab, bagus kan? Yang tadi yang nggak pernah pakai kopiah, bagus kan? Yang tadi yang nggak pernah jamaah di masjid jadi jamaah di masjid, bagus kan? Bagus, itu sangat bagus. Tapi saya ini oknum ini punya perilaku yang nggak bagus. Begitu duduk sama-sama pakai kopiah, dia ngomong, tetangga saya itu nggak pernah ke masjid. Ibu yang di pojok sana itu, masya Allah, kelihatannya udah pengajian tiap hari. Saya kan baru ikut pengajian. Kalau dia ada pengajian tiap hari, tapi dia itu pelitnya luar biasa. Ini namanya bukan hijrah ini. Ini namanya dia lagi menebar keburukan di sana, menebar keburukan di sini. Di sini orang hijrah itu dia dimanapun berada, yang ditebar adalah kebaikan. Al-muhajir man hajara su'. Muhajir, orang hijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan. Itu pertama. Yang kedua, orang hijrah melihat semuanya saudara. Saudara saya, gitu asyik. Gak ada perbedaan sosial, gak ada. Gak ada perbedaan warna kulit, gak ada. Makanya Nabi Muhammad SAW milih Muadzin Bilal. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala bukan orang Arab, bukan orang Mekah, bukan Afrika. Dari Afrika dijadikan muadzin. Muadzin itu kalau dalam hukum Islam nilainya setara sama imam. Bahkan khilaf ulama, mana yang lebih utama, imam atau muadzin. Sehingga pernah terjadi perdebatan imam sama muadzin dalam ilmu fikih. Muadzin mengatakan, saya lebih utama dari kamu wahai imam. Karena kalau nggak saya undang nggak ada yang ke masjid. Kalau nggak saya undang nggak ada yang ke masjid. Karena nanti di akhirat itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, orang akan tenggelam dengan keringat, maka nanti yang selamat di antara muadzin. Karena muadzin itu lahirnya yang paling panjang, maksudnya muadzin paling tinggi. Ya, karena suka menyuarakan di tempat yang tinggi, manggil-manggil dan dibuat tinggi sama Allah Taala muadzin sehingga nggak tenggelam. Nggak ada haditsnya imam nanti kemudian kepalanya tinggi, nggak ada. Yang ada muadzin. Ini muadzin lagi pamer. Imamnya juga jawab, muadzin, 1000 orang yang kamu kumpulkan, kalau nggak saya imami juga nggak sholat. Kalau nggak saya imami juga nggak sholat. Jadi panggilanmu nggak berarti kalau nggak ada nggak ada imam. Imam yang mimpin, tetap imam yang tinggi. Khilaf itu antara muadzin sama imam. Tapi derajat muadzin yang tinggi itu oleh Nabi Muhammad SAW diserahkan pada Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul nggak lihat tempat asalnya, nggak ada. Rasul nggak melihat warna kulitnya. Rasul nggak melihat ini saudaraku seorang muslim mukmin. Bahkan tiap hari yang mengetuk rumah Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu subuh yang manggil as-salat Rasulullah sudah siap sholat semuanya. Belum qomat, panggilan untuk masuk masjid sudah siap sholat semuanya. Rasul keluar baru qomat. Siapa yang manggil? Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Pemerataan sama semuanya, nggak ada yang berbeda. Kemudian yang ketiga, nah ini yang asyik. Orang ini kalau udah ada di satu tempat, kumpul sama orang baru-baru, ya jangan buat yang aneh-aneh. Baru masuk ke satu lingkungan, buat yang aneh-aneh, buat polemik, ya sehingga masyarakat sekitar jadi gerah. Ini orang yang baru datang, ini baru pindah rumah kok buat acara aneh-aneh ini ya. Gak menghargai orang yang sudah lama di sini, sehingga satu kampung bisa marah, satu kampung bisa marah. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan hal yang indah, yang enak-enak. Ayuhan nas, dipanggil semua, yang kaya, yang belum kaya, yang tampan, yang belum tampan, yang pandai, yang kurang pandai. Yang ini, pokoknya kamu manusia, ayuhan nas, umat manusia, afsus salam. Tebarkan ucapan salam. Assalamualaikum. Saya mau nanya ini, kapan terakhir kita ketemu saudara kita mengucap salam? Hilang di salamnya. Mas, gimana kabarnya? Pak, gimana kabarnya Pak? Salamnya hilang. Seharusnya bagaimana? Assalamualaikum Mas, gimana kabarnya? Assalamualaikum bro, how are you? Assalamualaikum guys, assalamualaikum. Salam dulu, baru kita sebut yang lain. Yang lain disebut, salamnya enggak. Masuk rumah, bukan assalamualaikum. Masuk rumah,
jalan, langsung sebut nama anaknya. Fulan, kamu di mana Fulan? Panggil nama istrinya. Fulana, kamu di mana? Panggil nama suaminya. Pak, Mas. Salam yang nggak disebutkan. Salam ini penting. Ya, kemudian apanya apa sama sesama disapa, gimana masuk kampung, permisi numpang lewat. Ini sekarang pada hilang masuk kampung, greng gitu naik motor di player gitu aja. Jalan gak menyapa yang lagi dudukan, orang duduk gak dianggap gitu bahkan tetangga. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengajarkan siapa yang di situ. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Kalau dia non Muslim, selamat sore, gimana Pak, sehat? Tebarkan ucapan salam yang baik-baik. Sehingga apa? Terjadi ikatan persaudaraan yang erat. Absus salam. Setelah saling menyapa, dilanjutkan. Jangan sapaan tangan kosong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukan begitu. At'imut ta'am, kasih makan yang lain. Ini ajaran bukan milik orang kaya loh ya, milik umat Nabi Muhammad SAW. Kasih makan orang lain. Yang punya sepiring buat 2 orang, yang punya 2 buat 4 orang. Rasul gak mengatakan yang punya sepiring ya udah makan sendiri, gak ada begitu ajarannya. Yang punya sepiring buat 2 orang. Jadi gak ada kata-kata kalau kamu miskin jangan ngajak orang makan. Enggak. Walaupun kamu punya cuma sedikit, ajak orang lain, berbagilah. Sehingga kamu punya saudara, punya teman. Dan ini kalau diajarkan, diamalkan, duduk ngajak makan orang, duduk ngajak makan orang. Siapa yang gak senang diajak makan? Siapa yang gak senang diajak makan? Bahkan yang namanya deal besar dalam bisnis dan urusan apapun terjadinya di meja makan. Ada di hotel kah, di restoran kah, di kafe kah, diajak makan, minum, baru ada deal. Itu dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, saya mau nanya Bu, kapan terakhir disuapin suami? Gak ada jawaban. Ada yang ngerentuk ketika sakit gitu. Ketika sakit. Kapan terakhir Anda sebagai suami disuapin istri? Waktu nikah. Gak pernah suap-suapan. Nabi Muhammad SAW dengan istrinya suap-suapan, makan bersama. Ini Islam. Jadi yang dibayangkan Islam itu hanya sholat tahajud, hanya sholat duha, hanya umrah, hanya melakukan ibadah-ibadah zikir, hanya sedekah. Nah itu oke. Tapi yang sehari-hari ini duduk sama pasangan, duduk sama teman, duduk sama keluarga, jangan tangan kosong, bawa sesuatu, niat berbagi, dibungkus kasih. Seorang Habib di Hadramut sana tiap hari ngomong sama istrinya, padahal Habib ini hidupnya susah luar biasa. Ngomong sama istrinya, tolong kamu tiap malam buatkan saya makan 2 bungkus. Maka istri nanya, kenapa buat 2 bungkus? Iya, yang satu buat makan malam saya di dunia, yang satu buat makan malam saya nanti di kuburan. Jadi tiap malam dia pergi keluar cari orang lain untuk nemenin dia makan. Bawa 2 bungkus, cari yang belum makan ketemu. Belum makan dulu, yuk makan bareng sama saya. Duduk ngobrol makan bareng. Tiap hari nambah saudara. Yang satu bungkus buat saya di dunia, yang satu bungkus yang saya kasihkan orang itu untuk nanti di kuburan. Biar di kuburan saya bisa makan ini. Ini kalau dipraktekkan, Masya Allah. Tiap hari kita praktek orang. Berarti bakat kaya atau bakat miskin? Bakat kaya. Karena suka memberi. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, udah 1 jam saya ngomong. Kok wajah-wajah nggak jelas kenapa? Maksudnya nggak jelas, saya susah membacanya. Ini wajah sudah cukup belajarnya atau kurang, atau wajah saking tadi khusuknya sampai baru bangun tidur. Nggak tahu yang mana ini saya, nggak tahu. Nah itu materi udah disampaikan. Sekarang saya mau tambahan boleh? Boleh. Nah itu materi hijrah sebagai syarat pengajiannya tentang masalah hijrah. Ya saya mau garis bawahi tadi kalimat gak ada perbedaan di antara kita. Jangan suka membuat perbedaan ya. Jangan suka buat perbedaan. Boleh kita tahu asal usul kita, tapi bukan untuk menjadikan perbedaan. Makanya Bhinneka Tunggal Ika itu dipegang sama Garuda Pancasila, betul-betul dicengkeram, dibawa keliling, terbang kemana-mana. Berbeda-beda tetap satu juga. Jangan kamu tonjolkan perbedaan, tonjolkanlah persamaan. Apalagi kita sebagai anak bangsa yang seagama, sama-sama Muslim, jadilah bersaudara. Haram menggunjing, gak boleh gunjing, gak boleh mencaci, gak boleh memaki, gak boleh.
jadilah saudara. Yang nanti di surga itu hanya orang-orang hatinya bersih yang akan masuk surga. Yang ada dendam, ada iri nggak bisa. Boleh kamu beda partai, saya partai A, saya partai B, saya pilih A, saya pilih, silahkan. Tapi tetap kita saudara. Istri kalian beda, kalian rukun. Kenapa pilihannya beda nggak bisa rukun? Betul. Istrinya kan beda, bisa rukun kan? Gak pernah bahas istrinya. Ini kadang pilihannya beda, gak bisa rukun. Aneh apa gak aneh? Anehnya luar biasa. Gak boleh begitu. Nanti Pilpres 2024 harus damai, ya harus adem, harus rukun, harus ayem. Semuanya harus bersatu. Itu cuma masalah milih. Dan itu masalah di kotak suara nanti dipilih suara. Yang lain gak usah dibahas. Cari ilmu sholat biar nanti selamat di kuburan. Ya selamat dalam kehidupan. Nah ini saya mau kasih ilmu satu. Mudah-mudahan berkah buat saya. Saya udah lama gak pengajian begini. Karena saya selama ini tinggal di rumah. Jadi ngajarnya cuma di majelis. Kalau dosen di Jakarta juga di masjid di dekat tempat saya di Jakarta. Saya gak kemana-mana. Hidup saya cuma di majelis sama lewat YouTube. Ya lewat YouTube. Nah, tapi tahun ini pulang dari haji, saya juga baru pulang dari haji. Doakan semoga tadi hajinya mabrur semua ya. Kalau saya yakin ya semuanya udah diampuni. Karena kalau nggak yakin dosa besar itu. Orang kalau haji nggak yakin dia diampuni itu dosa besar. Terus yakin sudah diampuni. Nah, tuh kabul kan tuh. Yes, alhamdulillah. Lanjut berarti. Begitu mau selesai itu. Hujan lagi. Tahu nggak? Apa? Hujan. Apa? Hujan. Iya. Hujannya biar lanjut atau biar berhenti? Lanjut, Beb. Kan tadi kan bilang kalau pulang sama hujan nanti tidak enak. Iya. Ya hujan dikit, terus terang, hujan lagi gitu. Buat bingung malaikat ya. Ini kan malaikat ini kan ditugaskan sama Allah Ta'ala untuk ngirim, nyetop, itu kan malah malaikat. Negosiasi dong sama malaikat. Belum pernah negosiasi sama malaikat. Ya, malaikat itu kan ada di kanan di kiri, bilangin dong yang kiri, tolong jangan dicatat gitu loh. Yang di kiri gak mau diajak ngobrol. Iya, yang di kanan kasih tahu kalau nyatat yang banyak yang banyakin. Lipat gandakan. Ngobrolnya ada malaikat gak pernah disapa, makanya lupa. Kalau kita gak pernah sendiri, kita selalu ditemani. Wah ada orang ada status aku sendiri. Waduh, aneh loh. Sepi hidup ini rasanya karena aku sendiri di mana? Ini ada malaikat, ini di badan lu semua makhluk. Emang nggak ada makhluk di badan kita ini di perut tidak ada makhluk mati kita. Yang menguraikan bakteri, yang menguraikan semua kotoran-kotoran jadi kotoran ini kan kalau ada bakteri pengurai kan jadi racun itu nanti. Banyak makhluk di tubuh kita ini harus diingat-ingat nih makhluk semua. Kamu nggak sendiri, sendiri ditemani, makanya temennya dihargai. Ya temannya dihargai. Bu, hujannya biar terang atau biar begini? Pak, saya tuh percaya sama doa ibu-ibu. Kenapa? Orang-orang terzalimi. Ibu-ibu tuh banyak yang dizalimi oleh oknum-oknum suami ya Bu ya. Diberi sebagian haknya saja. Banyak haknya tidak terpenuhi. Makanya ibu-ibu kalau doa kabul. Makanya banyak suami gak sukses itu karena ulahnya istri. Karena istri udah kan mudah-mudahan hidupmu susah. Lupa ini padahal yang carikan rezeki suami. Sehingga suaminya hidupnya susah, istrinya ikut susah. Jadi gara-gara doa mulai sadar. Hati-hati ibu doa karena kabul. Jadi ibu kabul. Ya Allah minta tolong ya Rob 15 menit lagi hujannya reda. Gak berhenti, tapi reda 15 menit lagi ya Allah, amin. Nah kalau sama Allah ngobrol gitu. Nah kalau gak kabul gimana? Udah kabul kan didengerin. Ya didengerin itu kok kabul. Masalah dikasihnya nanti beda gak jadi masalah. Kita kalau mau ketemu sama seseorang sudah ditemuin, ini kan gak kabul ya. Ditemuin kan senang, didengarkan senang. Perkara nanti dikasihnya beda, ya itu urusan yang mau ngasih. Orang lain juga kita minta dan yakin kalau minta sama Allah dikasihnya pasti lebih baik. Ya dikasihnya pasti lebih baik. Bu, mau saya kasih satu ilmu. Tolong ilmu ini jangan ajarkan para suami ya.
Padahal diomongin depan orang banyak. Buat semuanya ya, buat semuanya. Kita itu punya Tuhan. Manusia itu punya Tuhan. Makhluk itu ciptaan. Namanya ciptaan berarti punya yang menciptakan. Betul begitu? Makanya pertama kali kita mengangkat kesaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita mengangkat menjadi saksi kita. Tuhan hanya Allah. Utusannya Tuhan namanya Nabi Muhammad SAW. Itu yang aku pegang sebagai utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penutup, yang berakhir, yang paling mulia, yang paling luar biasa, yang paling hebat. Nah, kalau udah percaya punya Tuhan, tenang. Ini satu kisah, ini saya ulang-ulang terus pelajaran buat saya kalau lagi digoda setan. Oh, setan tuh seneng goda saya. Karena kan setan suka cari kerjaannya. Kalau nggak goda manusia kan setan pensiun. Karena kerjanya setan goda manusia. Ini kalau lagi setan goda begitu, cerita ini langsung yang musir setan. Cerita ini musir setan. Ini saya share, mudah-mudahan banyak setan yang terusir ketika antum mengingat cerita ini. Ada satu orang soleh rahimahullah di masa krisis ekonomi. Ya, di masa krisis ekonomi, krisis pangan, krisis keuangan. Karena krisis keuangan menjalar ke semua sektor. Dia lewat di pasar. Saat itu orang itu susah cari makan karena nggak ada uang. Selain nggak ada uang, juga bahan pokoknya itu langka, susah ditemukan. Tapi di pasar orang soleh ini melihat ada satu budak menari-nari sambil menyanyi tertawa-tawa. Nggak tampak susah, tampak bahagia. Maka sama orang soleh disamperin dan ditanyain, Mas, ini orang pada susah, wajahmu kok tampak bahagia, kamu bisa nyanyi, kamu bisa nari, rahasianya apa? Amalanmu apa? Maka dijawab oleh budak tadi, Pak, saya nanti aja Pak. Budak ini gak ngerti kalau yang nanya ulama. Dan yang nanya ulama besar orang soleh. Nyantai aja gimana? Lawang saya ini cuma budak kok Pak. Tugas saya itu kan melaksanakan apa yang diperintahkan majikan saya. Lah majikan saya kebetulan juragan gandum. Dia yang penyetok gandum terbesar di kota ini adalah juragan saya. Selama saya itu melaksanakan perintahnya, enggak mungkin saya enggak makan. Karena dia yang punya gandum terbesar. Makan saya, minum saya, tinggal saya dijamin sama Tuhan saya. Saya budak, yang penting saya nurut, semuanya terpenuhi. Karena itu yang lain biar bingung, gak ngurus saya, gak jadi masalah. Stok makanku itu berlimpah karena juraganku adalah penyetok gandum yang terbesar. Ulama tadi langsung pingsan. Allah, plek, pingsan. Nah, budak tadi kaget. Nah, kok bapak yang nanya ini pingsan? Digoyang-goyangkan, gak bangun-bangun, khawatir nih budak ini. Jangan-jangan meninggal dunia. Terus digoyang-goyangkan sampai siuman. Setelah siuman ditanya sama budak tadi, Bapak kenapa? Kok sampai pingsan? Kata ulama tersebut, jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Loh, emangnya kenapa? Kamu sudah kasih saya ilmu yang mahal. Ilmu mahal gimana Pak? Oh, saya ini budak, bukan ulama. Iya, kamu tadi bilang selama saya ini taat sama majikan, gak mungkin saya disia-siakan oleh majikan saya. Kamu baru jadi budaknya supplier gandum terbesar di kota ini. Kamu bisa tenang, kamu bisa nyaman, kamu bisa nyanyi, kamu bisa joget. Lawan saya ini budaknya Allah Ta'ala yang punya jagat raya. Kok masih bingung besok makan apa, besok rezeki saya bagaimana? Berarti saya keterlaluan. Jazakumullah khairan. Orang saya di jalan sambil melenggak-lenggok nyantai. Pulang dari sini nari semuanya. Maksudnya nari hatinya, tenang. Kalau ditanya sama orang, gimana kamu? Oh tenang aja, saya punya Allah.
Saya punya Allah. Oh tapi saya punya masalah. Justru itu, punya masalah itu enak kalau punya Allah. Karena masalah miliknya Allah. Tinggal Allah bilang sama masalah pergi selesai. Jadi kalau punya masalah, jangan sibuk sama masalahnya, sibuk sama Allahnya. Ya Allah, tolong bereskan. Ya Allah, tolong selesaikan. Ya Allah, tolong beri jalan keluar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gimana caranya nyampe ke Allah? Di antaranya kalau punya orang tua, ibu, ayah yang baik-baik sama orang tua. Karena Allahnya bilang lewat Nabi Muhammad SAW, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua, marahnya Allah bergantung marahnya orang tua. Bagaimana masalahnya akan selesai kalau hidupnya terus buat susah orang tua? Makanya kalau pengen masalah selesai, minta sama Allah dengan cara baik-baik sama orang tua. Belikan martabak orang tuanya. Kalau sukanya es krim, belikan es krim. Kalau sukanya itu durian, belikan durian. Kalau sukanya itu makanan tertentu, belikan makanan. Bawakan dengan senang. Bu, ini kesukaannya ibu. Ayah, ini kesukaannya ayah. Biar orang tuanya senang. Doakan anakmu ya bu, biar sukses, biar urusannya beres, biar ibadahnya bagus. Minta sama Allah lewat doa-doa orang tua. Beres pasti urusan kita. Tapi anehnya banyak anak yang bingung, gak pernah minta sama Allah lewat orang tuanya. Bagus minta sama Habib, minta sama Kiai, minta sama Ustadz. Bagus, datang satu Kiai, datang satu Habib, datang satu Ustadz. Rebutan bikin cium tangannya, bagus. Saya gak ngomong itu jelek, bagus. Itu namanya ta'zim kepada ulama. Tapi pertanyaannya, kalau orang tuanya datang diserbu begitu gak? Ayahnya tinggal bertetangga, rumahnya sebelah, disamperin dicium tangannya enggak? Ibunya ada di rumah, dicium geningnya enggak? Kalau enggak kita lakukan, berarti perbuatan kita ini masih jauh dari kata-kata yang baik. Karena kita enggak ngerti mana yang terbaik. Cium tangan orang tuamu, cium gening orang tuamu, kejar tangan ulama, kejar tangan guru, hormati mereka. Tapi letakkan orang tua nomor satu, hargai. Di situ nanti akan ada berkahnya luar biasa. Anak, ciumin tuh anak kita ciumin. Sayang, jangan dimarahin, jangan dimaki, jangan jadikan pelampiasan emosi. Anehnya seorang ketika ada masalah, anaknya mendekat, anaknya bisik. Sana, bapak lagi pusing. Sana, ibu lagi pusing. Sana, jangan dekat-dekat. Orang tuamu capek. Sana. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Capeknya luar biasa. Dari luar kota, masuk rumah, langsung cari cucunya. Sini, tunggangi aku. Ayo main-main dengan kakekmu. Senangkan anak kita, senangkan cucu kita, senangkan orang yang tinggal bersama kita. Rahmatnya Allah turun. Kalau rahmatnya Allah turun, masalah akan nyingkir. Jelas bu? Jadi caranya begitu. Pulang dari kantor, dari tempat kerja capek, di rumah ada istri, jangan ngomong sama istri, capek aku udah lelah, jadi jangan buat aku semakin lelah. Enggak, ngomong sama istri, sini sayang, masya Allah, menatap wajahmu menghapus dukaku, kan keren. Update status gitu ya, menatap wajahmu menghapus dukaku. Itu kalimat yang buat Allah senang, Rasulullah senang. Masalahnya akan selesai, masalahnya akan menyingkir. Itu caranya minta sama Allah, itu caranya ngobrol sama Allah. Itu di antara makna ud'uni astajib lakum. Panggil aku akan jawab panggilanmu. Doa sama aku akan penuhi permintaanmu. Caranya begitu. Maka jangan pernah bingung menghadapi kehidupan, karena kita makhluk, kita lemah, tapi kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cicak merayap dapat nyamuk, budak menari dapat makanan, masa kita sujud gak dapat kehidupan? Aneh kalau kita seperti itu. Yang ada adalah keraguan, bukan keyakinan. Maka yakinlah pada Allahmu, yakinlah pada Tuhanmu, yakinlah pada nabimu, nabi kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah hidup kita menjadi berkah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah 1 jam 20 menit udah saya bicara. Mudah-mudahan berkah manfaat. Kalau antum terus saya suruh lanjutkan, maka antum termasuk gak punya perasaan. Iya.
Gak kasih kesempatan untuk minum, dibukakan, tapi gak ada minum dulu, gak ada. Karena kalau minum dulu pengajian selesai. Karena kita juga kalau ngomong berarti lagi minum. Mohon maaf ya, saya ngomongnya panjang ya. Bu, mohon maaf ya Bu, ngomongnya panjang ya Bu. Minta maaf, mudah-mudahan walaupun panjang ada satu kalimat yang nyantol di hati ya. Saya nggak berharap banyak, tapi mudah-mudahan lebih banyak. Ya, satu nyantol di hati, minimal jadi paham diri ini, kita ini makhluk punya Tuhan. Jadi nggak usah bingung akan kehidupan. Dah belajar saja dari cicak tadi, belajar saja dari kisah budak tadi, maka insya Allah itu jadi bekal yang menenangkan kalau ada apa-apa. Nah, terus untuk zikir, ya zikir ini banyak jumlahnya, macam-macam. Kalau sholawat udah nggak usah dibahas, itu sholawat itu ya harus juga. Seperti konsumsi yang wajib harus dikonsumsi. Istighfar nggak usah dibahas, kita banyak dosa. Istighfar ini konsumsi yang wajib kita konsumsi. Ada satu kalimat zikir ini kalau kita ucapkan, sumpah kita akan hilang. Jika lagi sumpah baca ini, insya Allah langsung hilang. La haula wala quwata illa billah. Tapi diresapi dengan maknanya, maksudnya paham, ngomong la haula wala quwata illa billah, sekali aja beresin. Aku gak bisa apa-apa, saya gak bisa apa-apa, Allah yang bisa. La haula wala quwata illa billah, selesai masalah. Apalagi duduk dibaca 100 kali. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Itu obat. Ya, simpen obat ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan tiap hari. Sehingga nggak perlu kena masalah baru mengamalkan. Sehingga nggak usah ada masalah karena tiap hari udah minum obat yang mencegah. Amalkan tiap hari, jumlahnya terserah, mau 10 boleh, 100 boleh, 1000 boleh. Yang penting amalan ini jangan ditinggalkan. La haula wala quwata illa billah. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya musafir. Saya mau ikut andil berdoa. Sebab doanya musafir gak akan ditolak, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Doaul musafir mustajab, doanya musafir pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan katanya orang kalau pulang haji 40 hari doanya kabul ya. Ya, saya belum ada 40 hari, baru saya kembali tanggal 3, baru berapa? 17 hari ya, baru 17 hari. Ini masih ada berapa hari itu? Masih ada surplus 23 hari. Jaminan haji ya, jaminan haji. Yuk manfaatkan ya biar barokah. Apalagi di sini banyak yang barusan pulang haji. Aminnya itu kok kabul, manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين والشام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا العافية ودوام العافية والشكر على العافية وتمام العافية والعافية من كل أذية والبلية. اللهم أعمر أجسادنا بطاعتك وأعمر قلوبنا بمحبتك وأعمر أرواحنا بمعرفتك وأعمر أسرارنا بمشاهدتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد. اللهم احفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين أينما كانوا في البر والبحر والجو أجمعين. اللهم اصحبهم سلامة وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين
مجمل بخير الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من وحبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.